Alkitabnya. Alkitabnya bagus. Dalam Matius pasal 22 ayat 37 dan 39. Semua berdiri, dibaca firman Tuhannya. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Ayat 38, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Ayat 39, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Katakan amin. Ya, silakan duduk. Jadi dasar yang ketiga sebagai orang Kristen itu harus memahami bahwa hidup kita ini adalah hidup oleh kasih, ya. Hidup oleh kasih, dan kita boleh hidup ada sampai saat ini itu adalah oleh karena kasih. Karena kasih Yesus Kristus kepada kita, oleh karena kasih Allah kepada kita yang begitu besar, sehingga dosa-dosa kita, kejahatan kita itu diampuni Tuhan. Ketika kita juga mengasihi dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tetapi prinsip utama di dalam hukum kasih adalah mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu dulu yang utama yang dikerjakan, tentang kasih kepada Allah, tentang mengasihi Tuhan. Ya, lalu sebagaimana kita mengasihi Tuhan, itu sebuah kewajiban dan keharusan di dalam hidup kita, karena Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, Tuhan telah lebih dahulu mengasihi kita dengan banyak sekali pertolongan Tuhan. Ya, kasih yang utama yang Tuhan berikan kepada kita adalah dengan mengorbankan dirinya sendiri, yang kita kenal dengan anak tunggal Allah, yaitu Yesus Kristus, sebagai penebusan, sebagai korban yang dikorbankan di kayu salib, disalibkan, disiksa, dianiaya, dan dituduhkan kepada dia sebagai orang yang jahat dan pendosa. Sesungguhnya dia di kayu salib, dia dikorbankan itu karena dosa-dosa kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah oleh kasih Allah kepada kita melalui Yesus Kristus dibukakan jalan. Jalan dibukakan untuk ke sorga. Sebelumnya manusia tidak tahu bagaimana caranya, bagaimana dia bisa masuk sorga. Jangankan untuk masuk surga, untuk mengenal Tuhan, untuk melihat Tuhan dan bertemu dengan Tuhan pun manusia tidak tahu. Yang tahu yang ada dalam pikiran manusia adalah kejahatan semata-mata. Hanya kejahatan saja yang ada dalam pikiran manusia. Kejahatan yang ada dalam pikiran manusia itu tidak tahu kalau yang dilakukan itu jahat. Ya. Salah satu contoh, manusia sekarang tidak beribadah kepada Tuhan, dia nggak tahu kalau itu berdosa. Ya,
tidak beribadah kepada Tuhan, dia tidak tahu kalau itu jahat di mata Tuhan. Tetapi orang yang mengerti akan kasih karunia, dia betul-betul menyadari bahwa aku harus membalas kasih Allah. Yang utama adalah mengasihi Allah dengan segenap hati. Dengan segenap hati adalah mengasihi Tuhan dengan tulus, mengasihi Tuhan dengan kemurnian hati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan di dalam hidup ini. Dengan bagaimana? Dengan mencintai hukum-hukum Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mencintai hukum Tuhan. Salah satu mengasihi Allah dengan mencintai hukum Tuhan itu adalah menguduskan dan menyucikan hari Sabat. Menguduskan dan menyucikan hari Minggu yang telah ditetapkan Tuhan sebagai satu hari penuh, di mana kita umat percaya harus meninggalkan segala kesibukan kita dan fokus untuk berbakti, beribadah, sujud di kaki Tuhan. Itulah satu cara yang sangat utama dan sederhana yang tidak disadari banyak orang Kristen, bagaimana cara mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Hati adalah bagian tubuh yang sangat berharga. Hati adalah bagian organ tubuh yang utama di dalam hidup. Kalau tidak ada hati, maka manusia itu seperti patung, tidak bisa merasakan, tidak punya perasaan. Maka kita sebagai manusia yang baru, yang dilahirkan oleh Tuhan, kita harus punya hati, punya perasaan, dan dapat merasakan apa yang pantas, apa yang baik sebagai orang Kristen, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Haleluya. Haleluya. Iya, jadi kita layani Tuhan dengan segenap hati. Coba kalau kamu pernah mengasihi orang, lalu orang lain tidak menghargai pemberianmu, kira-kira perasaanmu sakit nggak hatinya? Sakit hatinya. Maka kita harus punya hati yang dapat merasakan. Maka Tuhan bukan sakit hati, tetapi Tuhan merasa tidak dihargai, tidak dihormati, tidak dikuduskan, tidak diangkat sesuai dengan harkatnya sebagai dengan kekuasaannya di dalam hidup manusia, mengabaikan dia dengan memberikan hatinya kepada dunia. Maka Tuhan berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Tetapi sebagai orang Kristen, harta kita yang berharga itu adalah di sorga. Harta kita yang berharga adalah Yesus Kristus. Maka hati kita hendaknya tetap tinggal di sorga. Hati kita itu melekat kepada Yesus Kristus. Hati yang bersih, hati yang murni, yang tidak dikotori oleh segala kejahatan. Kejahatan yang pertama adalah apabila kita meninggalkan hari Sabat. Kejahatan yang pertama adalah ketika kita meninggalkan hari yang dikuduskan Tuhan, yang seharusnya kita duduk beribadah, tetapi pergi berkeluyuran, pelesiran, jalan-jalan, wisata, pesta-pesta. Itu adalah orang-orang yang tidak mengerti bersyukur dan orang yang belum memahami bahwa dia sebagai orang yang telah menerima kasih karunia Allah seharusnya mengasihi Allah dengan segenap hati. Hadirlah ibadah. Haleluya.
memberikan pujian bagi Tuhan, memberikan kemuliaan bagi Allah. Ya. Haleluya. Haleluya. Itu kasih kepada Allah. Ya. Lalu dikatakan lagi, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwa. Jiwa itu berbicara tentang hidup. Segenap jiwa itu berbicara tentang roh, tentang spirit. Haleluya. Jadi selagi kita hidup, maka marilah kita mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa kita, segenap nafas kita. Selama kita hidup, kita mengasihi Allah. Selama kita hidup, kita mencintai Allah. Selama kita bernafas, kita memuliakan Allah. Itu namanya segenap jiwa. Artinya apa? Artinya Allah itu adalah Tuhan kita satu-satunya. Ya. Tuhan Yesus itu adalah Allah satunya di dalam jiwa kita, di dalam roh, di dalam nafas, di dalam hidup kita. Tidak ada Allah lain. Jangan sujud beribadah kepada patung. Jangan menyembah patung. Jangan menyembah dewa-dewa. Jangan menyembah berhala-berhala. Ya. Hanya cukup satu Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Itu yang dimaksud, kasihilah Allahmu dengan segenap jiwa. Jiwailah Tuhan, selidiki Tuhan, pahami Tuhan, bagaimana Tuhan itu bekerja, bagaimana Tuhan itu memberkati dan menolong kita semua. Haleluya. Haleluya. Demikian firman Tuhan ini kita akan lanjutkan di minggu yang akan datang. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Matikan sote.